Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita membacakan kitab ringkasan Sahih Bukhari tentang hadis-hadis. Bab ketiga, keutamaan sholat tepat pada waktunya. Halaman 329. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian amal apa? Beliau bersabda, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Sepertinya apabila aku bertanya lebih banyak lagi, tentu beliau akan memberikan yang lebih banyak. Jadi Rasulullah SAW, amalan yang paling baik, utama, yang disenangi Allah itu orang yang sholat tepat pada waktunya. Waktu johor beduk, kita dipanggil oleh Allah, sholat, kita sholat. Waktu azan asar kita dipanggil oleh Allah, azan, kita sholat. Waktu subuh azan mengumandang, dipanggil Allah, kita sholat. Itulah amalan yang disukai oleh Allah. Kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketiga, jihad fisabilillah. Arti jihad fisabilillah ini bukannya kita perang, tapi kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Kata Rasulullah, perang fisabilillah itu, perang Badar itu lebih kecil, tidak ada apa-apanya perang Badar. Apa yang kata sahabat bertanya dengan Rasulullah? Perang yang paling besar itu, kata Rasulullah, ialah perang melawan hawa nafsu kita sendiri, ego kita, keakuan kita. Nah, ini perang melawan diri. Yang berat ini perang fisabilillah, melawan diri. Melawan diri kita yang angkuh, yang merasa hebat, merasa kaya, merasa pintar, merasa beruang, merasa berilmu, sombong, angkuh, ujub, tekabur, riya, pemarah. Ini harus diperangi. Memerangi diri kita sendiri yang lebih parah, yang lebih berat, melawan diri kita sendiri. Melawan sifat malas, melawan sifat takut, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas sholat, malas puasa, malas zikir, malas mandi. Itu harus kita perangi, harus kita lawan. Itulah yang dinamakan perang. Perang melawan diri sendiri. Rasa takut, rasa cemas, kita perangi. Kita mau sholat takut, masuk kamar mandi takut, mau ke WC takut. Lawan, kita perangi. Inilah perang. Yang namanya perang fisabilillah itu melawan hawa nafsu, melawan diri kita sendiri pada hakikatnya. Sifat penakut, sifat pemalas kita buang. Kalau sudah tidak ada lagi sifat pemalas, sifat penakut, insya Allah hidupnya tenang. Kalau nggak mandi, nggak enak. Tapi kalau orang malas itu, mandi itu malas, mau sholat itu malas. Nah, ini penyakit. Penyakit malas ini harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita kena penyakit pemalas, penyungkan. Kalau sudah kena penyakit pemalas, penyungkan, susah kita untuk hidup sukses. Malas makan, malas minum, malas tidur, malas bekerja, malas ibadah, di kamar saja. Nah, ini penyakit, harus dilawan. Yang itu tidak bisa diobati oleh orang lain kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali diri kita sendiri. Maka dari itu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat pemalas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut, sifat pemalas. Itu selalu menghantui kita, sifat penakut itu. Takut mau ke kamar mandi untuk sholat, ambil air wudhu. Takut kita ke masjid kena gelap. Harus dilawan. Ini penyakit. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus belajar ilmu agama, ilmu fikih sebanyak-banyaknya kepada guru-guru, ulama-ulama kita. Maka kita bisa menghadapi hidup ini, ibadah ini tenang, menghadapi ibadah ini lemak, nikmat. Maka dari itu untuk kaum muslimin, musliman, mukmin, mukminan di mana Anda berada, insya Allah kita sama-sama berdoa dijauhkan dari sifat pemalas, dari sifat penakut, dan mudah-mudahan kita selalu sholat istiqomah tepat pada waktunya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon dikuatkan fisik dan mental kita, mohon dikuatkan hati kita untuk istiqomah, untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menerus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bertolonglah kamu di dalam kebaikan dan janganlah kamu bertolong-tolongan di dalam kemaksiatan dan dosa. Salah satu dari tolong menolong ialah tolong dibantu dakwah ini, di like dan share, subscribe. Itulah salah satu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tolong dibagikan, di share, di like untuk dakwah. Untuk apa? Untuk umat, untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata ucapan yang salah. Assalamualaikum.